Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tembok pembatas kantor Sudin Tata Air Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol setelah diguyur hujan deras. Akibatnya, tumpahan air yang tertahan tembok langsung menerjang warung dan rumah warga yang ada di seberang tembok. Sebelum tembok tersebut roboh, terlihat dalam rekaman CCTV air sudah keluar dari celah-celah tembok. Tak lama berselang, tembok sepanjang kurang lebih 6 meter ini pun roboh dan menerjang warung serta rumah warga. Menurut warga, diduga musibah ini terjadi karena curah hujan yang tinggi ditambah tumpukan sampah yang menggunung. Puluhan pasukan oranye dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air kemudian bergerak membantu warga di lokasi. Akses jalan yang tadinya sempat tak bisa dilintasi oleh kendaraan, tak lama berselang sudah bisa dilalui kembali. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami Atika Harahap yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Atika, bagaimana kondisi di sana? Apakah memang jalur juga sudah dibersihkan dan akses sudah bisa digunakan oleh warga sekitar, Atika? Ya, selamat pagi Philip, Putri dan juga pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Atika Rahab. Inilah merupakan tembok yang roboh usai hujan yang cukup tinggi mengguyur wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Ini merupakan tembok pembatas dari kantor suku dinas Tata Air Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang kemarin ini roboh usai tak kuat menahan tingginya debit air dan juga tekanan dari tumpukan sampah yang ada dari belakang tembok tersebut. Kondisinya saat ini kalau kami gambarkan Philip dan juga pemirsa, sudah dilakukan pembersihan oleh pihak pemerintah kemarin, juga sudah dilakukan pembersihan, kemudian juga lalu lintas sudah berjalan normal, sudah dipasang pula pagar sementara yang mana ini merupakan tembok yang roboh dan juga ada beberapa batang-batang pohon dan juga puing-puing bekas dari tekanan ataupun derasnya air yang kemarin ini meluap dari tembok ini. Kalau dari keterangan para warga, memang hujan ini sudah cukup panjang begitu ya terjadi hingga dengan pada pukul 10 pagi memang diketahui air ini sudah mengalir dari celah-celah tembok dari pembatas kantor suku dinas Tata Air ini hingga dengan kurang lebih pada pukul 11 siang tembok pembatas tersebut roboh akibat tingginya debit air dan juga tekanan dari tumpukan sampah. Diketahui memang tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa ini begitu ya. Namun ada beberapa kerugian yang terdampak, diantaranya ada kendaraan-kendaraan para warga yang kemarin ini terparkir. Di antaranya ada kendaraan roda 2 dan juga kendaraan mobil begitu ya yang memang tergesek dan juga terseret oleh derasnya air yang kemarin ini datang begitu ya dari kantor suku dinas Tata Air. Kami akan menanyakan dengan para warga sekaligus ini juga yang terdampak cukup parah begitu ya karena lokasinya pun ini tepat dari depan tembok pembatas kemarin. Selamat pagi Bapak. Pak, kita boleh berbincang sebentar dengan TV One. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Pius. Pak Pius, kemarin waktu kejadian ini boleh diceritakan nggak pada pukul berapa dan pada saat itu kejadian Bapak sedang di lokasi apa tidak? Saya kebetulan ada di lokasi persis depan tanggul pagar yang jebol. Nah, kejadiannya sekitar pukul 10 pagi. Nah, pada saat itu hujan cukup agak deras. Nah, diawali kami lihat ketika air itu sudah mulai keluar dari celah-celah tembok. Nah, akhirnya semakin besar dan langsung roboh tembok itu dan air langsung menghantam ke arah kami. Jadi ya puji Tuhan pada waktu itu kami sempat menyelamatkan diri. Saya loncat di atas kompresor karena ada HP dalam kantong saya dan kompresor pun sempat terangkat. Jadi saya bergantung di tembok di atas. Dan kalau boleh tahu Pak, kejadiannya pada pukul berapa pagi kemarin tuh Pak? Dan hujan itu sudah dari pukul berapa? Saya kurang lebih mungkin 1 jam kejadian itu kurang lebih jam 10-an. Ya. Kerugian yang terdampak apa nih Pak kalau pribadi? Kerugian kami cukup besar karena kami pada waktu itu sedang membongkar motor orang, ada 2 unit MX dan ini Lexi yang turun mesin. Onderdirnya lagi dipisah bodinya dan kami bongkar mesinnya. Nah, dan spare part motor itu nggak ada, hilang. Jadi yang tertinggal bodi yang besar saja, bodi dan
mesin yang ada menempel seperti yang dilihat saat ini. Dan juga ada motor yang tertimpa tembok patah. Nah, jadi setelah kami kalkulasi, kami hitung-hitung secara kasarnya kurang lebih kerugian hampir 70 juta. Oke, kerugian hampir 70 juta ya Pak. Namun kemarin kan sudah ada penanganan begitu ya dari pemerintah begitu ya, dari lurah kalau nggak salah. Nah itu sudah disampaikan nggak Pak untuk kerugian yang terdampak atau mungkin sudah ada komunikasi antara Bapak dengan lurah? Sudah, kami kemarin sudah sampaikan kami mengalami kerugian karena dan juga mungkin keinginan kami dari warga karena ini setiap kali hujan air itu tidak lagi lewat di bawah tapi selalu meluap ke jalan. Nah berarti saluran airnya mungkin kurang lancar. Jadi ini tolong dibenahin karena setiap kali hujan ini arus lalu lintas di jalan ini terganggu karena air mungkin ketinggian sekitar mungkin 10 atau 20 cm. Jadi juga menghambat lalu lintas, air itu meluap ke jalan. Nah kemarin memang ya mungkin salurannya mungkin sangat sempit mungkin sehingga air itu menggenang di dalam begitu tinggi karena sampai papan. Siap, Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga ada penanganan dan didengarkan oleh pemerintah tentang kerugian dan juga mungkin ada penanganan ganti rugi dan juga semacamnya seperti itu ya. Memang tadi ini merupakan bengkel Putri dan juga Philip yang lokasinya tepat dari tembok yang kemarin ini jebol akibat curah hujan yang cukup tinggi. Dan kami akan mengajak Anda juga, Philip dan juga pemirsa, untuk menanyakan salah satu korban. Maksud kami salah satu warga yang terdampak yang ini biasanya keseharian ini berjualan nasi begitu ya, dan meja makannya ini tuh kemarin sempat terbawa dan juga rusak. Selamat pagi Ibu Erna, yang mana ini merupakan pedagang nasi yang biasanya mejanya ini ditatak di depan, kemudian ini kemarin itu rusak akibat ombak. Ibu Erna, selamat pagi. Selamat pagi. Bu, boleh diceritakan nggak Bu? Ini kan salah satu warga yang terdampak begitu ya. Apa aja sih Bu? Ya saya nggak kena masuk air ke dalam lantaran ada yang menghalang gerobak nasi saya. Jadi saya nggak kena begitu parah gitu ke dalamnya gitu. Jadi lantaran gerobak ini anyut setengah meter kira-kira dari dampak air kencang tersangkut di kaso itu rumah. Jadi nggak begitu ini parah. Jadi kan sayanya ya itulah bisa yang saya ini. Iya. Kan Ibu bilang Ibu berdagang nasi begitu ya. Itu mejanya rusak Bu. Bagaimana tuh Bu? Udah sempat dikomunikasikan nggak ke lurah? Kan kemarin itu sudah sempat ada tinjauan begitu ya, penanganan juga. Ya udah dikasih sama Pak RT disuruh diajukan ke dalam gitu. Iya. Waktu kejadian itu tuh Bu sempat bikin mungkin panik atau trauma gitu. Ya, pasti panik. Gimana Detik-detik kita ngelihat waktu sebelum terjadi ini roboh, kita kan udah ngelihat situasi air udah mulai masuk ke dada keluar gitu ya, udah tinggi gitu. Jadi kita tetap memantau terus supaya jangan ini lama-lama kita berdiri, tahu-tahu ya roboh. Ya, jadi kena dampaknya ya yang di depan yang parah yang 3 pintu warung. Jadi kan kita cuma dampak kena gerobak doang. Terima kasih Bu Erna. Itu tadi, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali ya Ibu. Itu tadi Philip dan juga Putri dari pengakuan Ibu Erna, salah satu warga yang terdampak yang biasanya berdagang warung makan, namun memang terpaksa akibat derasnya air begitu yang menyebabkan meja yang biasa digunakan untuk beraktivitas mencari nafkah sehari-hari ini rusak, dan memang dikatakan sudah ada penanganan begitu ya dari RT, meminta untuk dilakukan pendataan untuk bisa nantinya ada penanganan seperti ganti rugi. Semoga ini menjadi kewaspadaan kita juga dan menjadi keterhatian kita karena memang ada tumpukan sampah begitu yang tidak dilakukan pengolahan ataupun pembersihan seperti itu ya. Demikian laporan langsung dari Pasar Minggu, kembali ke studio Philip dan juga Putri.